Apakah Anda yakin Tuhan yang Anda sembah senang jika Anda membenci, mengusir, bahkan menyakiti orang lain yang sedang beribadah kepadanya? Bukankah setiap manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama, dengan hati nurani, dengan hak yang sama, untuk hidup damai dan merasakan kasih-Nya? Jika Anda sendiri sedang beribadah dengan khusyuk, bagaimana perasaan Anda jika tiba-tiba ibadah Anda dibubarkan dan dihina oleh orang lain? Adik-adik kita di sana, makanya dengar saya. Ayo di sana. Apakah kekerasan dan pemaksaan keyakinan pernah berhasil menyentuh hati orang lain untuk mengenal kasih Tuhan, atau justru membuat mereka menjauh dari kasih itu? Apakah kebencian yang Anda tanamkan hari ini akan menghasilkan generasi yang penuh damai, atau justru menciptakan warisan permusuhan bagi anak cucu Anda kelak? Apakah tindakan Anda benar-benar berlandaskan kasih seperti yang diajarkan oleh agama Anda, atau hanya didorong oleh rasa takut, prasangka, atau dendam yang belum selesai? Jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Adil, mengapa Anda merasa perlu membelanya dengan kekerasan? Apakah Anda sedang membela Tuhan atau membela kepentingan pribadi dan kelompok? Apakah di negeri yang katanya penuh senyum ini, doa bisa dianggap kejahatan? Di tengah keluhuran Pancasila yang digantung indah di ruang kelas SD, ada air mata anak-anak Kristen yang jatuh bercampur darah, bukan karena mereka mencuri atau merusak, tapi karena mereka beribadah. Ya, berdoa, membaca kitab suci, menyanyikan pujian, dan mungkin bertanya dalam hati kecil mereka yang polos, apakah Tuhan tidak boleh kami panggil di rumah ini? Sudahkah Anda benar-benar mengenal pribadi Tuhan yang penuh kasih, pengampun, dan panjang sabar itu? Atau selama ini hanya mengenalnya dari kemarahan dan kecurigaan terhadap sesama? Apa yang lebih kuat, kasih yang membangun jembatan, atau amarah yang menghancurkan hubungan antar manusia? Jika hidup Anda di akhir zaman diadili bukan oleh jumlah musuh yang Anda usir, tapi oleh kasih yang Anda berikan, apakah Anda sudah siap menjawab di hadapan Tuhan? Kini satu anak berumur 8 tahun ini tahu bahwa di negeri ini ibadah bisa membuatmu berdarah. Anak 11 tahun belajar bahwa ketakutan bukan hanya datang dari hantu atau petir, tetapi dari tetangga yang merasa dirinya paling suci. Kalau anak Anda melihat tindakan intoleran dan kekerasan yang Anda lakukan, apakah mereka akan belajar kasih dan kedamaian, atau justru mewarisi kebencian? Jika semua umat beragama bertindak seperti Anda, memaksakan keyakinan dan membubarkan ibadah, dapatkah kita membayangkan dunia yang damai untuk generasi mendatang? Apakah Anda yakin bahwa menghalangi orang lain beribadah akan membuat Tuhan Anda lebih dipermuliakan, atau justru mempermalukan kasih dan keagungannya? Intoleransi dan kekerasan atas nama agama bukanlah cerminan keagungan iman, melainkan tanda bahwa hati kita belum sepenuhnya dikuasai oleh kasih Tuhan. Bila kita sungguh percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita pun akan percaya bahwa kasih lebih kuat dari kebencian, pengampunan lebih mulia dari penghakiman, dan damai lebih kudus dari amarah.
Oh Indonesia, kau sedang sakit. Lukanya adalah intoleransi. Lukanya adalah diamnya kita semua. Lukanya adalah ketika rumah ibadah lebih ditakuti dari rumah judi. Lukanya adalah ketika tetangga lebih percaya rumor dari kasih. Setiap tindakan yang kita lakukan, terutama yang menyangkut sesama yang berbeda keyakinan, akan selalu menjadi cermin sejauh mana kita benar-benar mengenal Tuhan. Tuhan tidak pernah membenarkan kekerasan yang lahir dari kebencian, meskipun dibungkus oleh klaim membela iman, sebab iman sejati tidak perlu dibela dengan amarah. Ia tumbuh dan kuat oleh kasih, kelembutan dan keteladanan hidup yang memuliakan Sang Pencipta. Mari kita kembali ke inti dari semua ajaran iman. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena ketika kasih menjadi fondasi, maka kita tidak lagi melihat perbedaan sebagai ancaman, melainkan sebagai undangan untuk saling mengenal, menghargai, dan hidup berdampingan dalam damai. Biarlah hati kita tidak menjadi batu yang melempar, tetapi menjadi tangan yang membangun, tidak menjadi api yang membakar, tetapi menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi sesama menuju sang kebenaran. Sebab dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebencian, melainkan lebih banyak kasih yang nyata. Tuhan memberkati. Hancurin semua! Hancurin! Terlalu lama mediasi. Kegiatan tutup dulu. Tolong adik-adik saya tidak boleh ada yang berkelahi ya. Adik-adik saya tidak boleh berkelahi ya. Adik-adik saya mohon tidak boleh berkelahi. Io manda ce n'ha manda foto ne ne. Baby, erono. Bol, io manda. Cila. Negara kita negara hukum, jangan ada yang berkelahi ya. Saya harapkan seperti itu. Baik anak-anak saya dari bapak-bapak saya dari saya di sini, jangan ada yang berkelahi. Kita hadapi dengan tenang. Tidak boleh ada yang berkelahi. Boleh emosi. Ya. Boleh emosi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Hukum Tuhan tidak kita apa. Ada nanti suatu saat kena. Jangan ada yang bicara ya. Negara kita negara hukum. Mana?
sama dia di dalam tidak boleh ada yang berkelahi ya, tidak boleh ada yang berkelahi di sini. Sama dia ini. Ini pecahkan semuanya. Karena kita negara hukum. Saya tidak mengizinkan Semua hancur. Hati-hati panjang. Hati-hati panjang. Daerah sama motor bis, Pak. Jangan ada melawan saya ya. Jangan ada yang melawan saya ya. Kita udah bapak nih. Ini ada yang kena pukul anak-anak. Ini 2 orang. Ini semua mereka. Karena naik kemana-mana dapat kita nomain. Makasih. Vai, ce nu nu de kada. Teră mami ia găfăn. Fagi gawe, memang. Mana? Aku fagi balal. Bagi jemaah yang tidak kebetulan boleh pulang dulu. Sudah kamu ada Facebook. Ulang dulu lah. Ulang dulu. Nama mana yang tidak kepentingan ulang dulu. Nanti pada payah kita ngeten. Pak. Kofan wa Facebook dulu aja. Bahkan nama tu bisa be. Irauno ide, irauno irala be. Kofan sekali. Ada anak-anak di sini. Agak behodan. Jangan coba-coba ada yang berkelahi ya. Iya, di sana kalau di rumah. Ada Tuhan, tidak saling membenci, toleransi. Bagaimana pun kita tidak melakukan apapun, kita harus Allah itu maha mengetahui. Kita satu saya harap mau memang keluar. Kami mau. Kalau laporan pendeta ke polisi, silakan. Rumah saya telah